Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Nanda Trisna Dewi dengan NIM 2100559 kelas RA6 Prodi Manajemen. Pada video kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE MM CTMP. Materi yang pertama di sini ada pokok permasalahan teori ekonomi, yaitu tentang masalah kelengkapan atau kekurangan yang diakibatkan karena kondisi di mana kebutuhan masyarakat yang kurang seimbang dengan kebutuhan masalah perekonomian. Dan untuk definisi ilmu teori ekonomi yang berarti mengerti atau memahami tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematik dan universal. Untuk ekonomi mikro sendiri merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai perekonomian. Selanjutnya untuk materi kedua di sini ada kegiatan teori ekonomi mikro, yaitu sebagai alat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang artinya menganalisis bagaimana kegiatan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Dan untuk tujuan ekonomi mikro di sini untuk menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Untuk contoh ekonomi mikro dalam kegiatan sehari-hari itu di sini ada pernikahan, pariwisata, kebutuhan hari raya. Materi 3 di sini mengenai perbedaan ekonomi mikro dan makro. Untuk ekonomi mikro dilihat dari ruang lingkup, mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Dan untuk ekonomi makro, usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien. Dan selanjutnya dapat dilihat dari unit analisis untuk ekonomi mikro, yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, contohnya permintaan dan penawaran. Untuk ekonomi makro, yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Selanjutnya dapat dilihat dari tujuan analisis. Untuk ekonomi mikro sendiri lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Untuk ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya untuk pengelompokan teori ekonomi berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama intensitas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kedua ada sifat, yaitu mengenai jasmani dan rohani. Selanjutnya subjek, yaitu mengenai individu dan kelompok. Dan yang terakhir waktu, mengenai sekarang dan masa depan. Untuk contoh pelaku ekonomi di sekitar itu terdapat 5, diantaranya rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Selanjutnya untuk materi 4, yang pertama ada perkembangan secara singkat ilmu teori ekonomi, sudah dimulai oleh Aristoteles 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776 dengan pelopor Adam Smith. Sedangkan ilmu ekonomi mikro yang kita kenal sekarang dirintis perkembangannya oleh Alfred Marshall dalam tahun 1870-an dengan bukunya Principles of Economics. Selanjutnya untuk kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi agar kita tetap hidup, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural. Kebutuhan ini timbul bersamaan meningkatnya peradaban manusia seperti pendidikan, tamasya, olahraga. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan ini ditunjukkan untuk kesenangan manusia, seperti kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah.
Dan ada juga kebutuhan yang menurut sifatnya, yaitu kebutuhan ini dibedakan menjadi dua dampak. Yang pertama, jasmani dan rohani. Contoh dari jasmani yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan contoh dari rohani yaitu musik, menonton bola, dan ibadah. Dan untuk sifat teori ekonomi sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama ada variabel-variabel, adalah suatu faktor atau besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur yang penting dalam setiap teori. Yang kedua, asumsi. Asumsi adalah salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial, karena tanpa asumsi sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel. Yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis sendiri yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan pada umumnya dengan demikian tidak 100% benar akan terhadap sifat hubungan di antaranya variabel yang berbeda dengan hipotesis yang dibuat. Sifat hubungan ini terbagi menjadi 2 hubungan, hubungan langsung dan hubungan terbalik. Selanjutnya materi 5 yang terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, masalah pokok teori ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian. Dan yang ketiga, uang, perdagangan, dan spesialisasi. Untuk masalah pokok teori ekonomi, di sini terdapat 2 macam. Yang pertama itu mengenai pengangguran. Pengangguran dapat diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh lesunya ekonomi. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Pada materi 6 ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Yang kedua pentingnya ilmu ekonomi makro. Dan yang ketiga masalah ekonomi makro. Selanjutnya untuk materi ke-7, yang pertama di sini ada komunikasi organisasi, yang kedua fungsi komunikasi organisasi, yang ketiga sistem komunikasi organisasi, yang keempat tujuan komunikasi organisasi, yang kelima metode komunikasi organisasi, dan yang terakhir contoh komunikasi organisasi. Kerja tim dalam organisasi. Definisi kerjasama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Selanjutnya untuk materi ke-9 ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel, terkait variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Dan untuk materi ke-10 di sini terdapat 3 pokok materi pembahasan. Untuk yang pertama adalah asas-asas dan jenis pengendalian, proses dan cara pengendalian, dan alat-alat pengendalian. Dan untuk materi ke-11 terdapat pokok pembahasan yaitu mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di mana bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebutan informasi. Dan untuk fungsi teknologi informasi diantaranya adalah capture atau penangkap, yaitu sebagai alat pemasukan data baik dari keyboard, mouse, scanner, dan touchscreen. Selanjutnya untuk processing atau pemrosesan untuk mengubah sebuah data yang didapat dari alat input menjadi sebuah informasi, baik berbentuk cetak, gambar, dan video. Selanjutnya adalah generation atau menghasilkan. Jadi di sini menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengolahan data yang masuk. Selanjutnya storage atau penyimpanan, yaitu untuk merekam sebuah data dan informasi ke dalam sebuah media, misalnya hard disk, flash disk, dan DVD. Selanjutnya ada retrieval atau pencarian, yaitu melakukan pencarian penelusuran data yang telah disimpan ke dalam media penyimpanan. Dan yang terakhir ada transmission atau transmisi, dapat melakukan pengiriman
mengantarkan data dari lokasi satu ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Dan untuk tujuan teknologi informasi sendiri diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, dan membukuh kreativitas, efektivitas, dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Dan untuk peran teknologi informasi di sini terdapat 4 peran dalam perusahaan. Yang pertama, fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan terakhir fungsi communication. Dan untuk materi yang terakhir yaitu materi ke-12 di sini mengenai evaluasi. Evaluasi sendiri menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Dan untuk fungsi evaluasi sendiri ini untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan atau target tertentu yang telah dicapai dalam memecahkan masalah. Untuk tujuan evaluasi sendiri yaitu secara khusus adapun beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama itu untuk dapat mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk bisa mengetahui apa saja kesulitan yang telah dialami seseorang dalam suatu kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan memungkinkan memberikan remedial technique. Dan yang terakhir untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melakukan suatu kegiatan. Dan untuk model dan pendekatan di sini, untuk melakukan evaluasi dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar. Evaluasi biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, untuk evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personal atau karakter. Dan untuk tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia perusahaan. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sunyono. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.